Selamat pagi. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar bersama tentang microcontroller. Kemudian tapi sebelumnya nanti kita akan membahas kontrak kuliah, kemudian pendahuluan tentang microcontroller. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke next berikutnya. Oke. Agenda yang pertama nanti kontrak kuliah, kemudian penjelasan perkuliahan daring. Yang ketiga, sedikit pengenalan tentang microcontroller. Yang pertama kontrak kuliah ya, jelas. Kemarin sudah saya sampaikan untuk kontrak kuliah. Dan satu kelas sudah setuju tentang kontrak kuliah yang akan kita laksanakan kira-kira kurang lebih 5 bulan ke depan. Nah, ini yang kedua penjelasan kuliah daring. Yang jelas semester ini karena masih dalam edisi pandemi, kuliah semester genap 2021 masih menggunakan sistem online, menggunakan e-learning. Jadi nanti materi, kemudian video tutorial, kemudian kuis, tugas, dan seterusnya semuanya pakai e-learning semua. Untuk tatap muka nanti basisnya bisa Zoom, bisa Google Meet, nanti tergantung kita pilih yang mana. Yang jelas nanti linknya akan di-share di e-learning kalau pas ada pertemuan tatap muka via Google Meet atau via Zoom. Tugas, kuis, UAS juga ada di e-learning. Jadi itu totalis 90% kita, enggak, 99,9% malah, atau hampir 100% kita online semua. Oke, kita skip dulu yang kontrak sudah, kemudian penjelasan perkuliahan daring sudah, kita ke ini. Microcontroller, pendahuluan ya. Yang pertama, apa perbedaan microcontroller dan mikroprosesor? Ini sering kita serupa tapi tak sama. Biasanya yang bilang microcontroller itu maksudnya mikroprosesor juga bisa, mikroprosesor dibilang microcontroller juga bisa. Yang jelas gini, yang ada microcontroller dulu ya. Nih. Microcontroller bedanya itu di dalamnya sudah ada memori. Memori sudah ada. Kemudian I/O modul ada. Yang jelas itu. Kalau mikroprosesor ini masih membutuhkan memori. Masih membutuhkan memori eksternal. Jadi mikroprosesor itu cuma satu gini. Ini misalkan Intel ya. Intel. Nah, di sini masih butuh RAM, random access memory. Kemudian kalau mau ada input output, ada modul I/O juga. Nah, bedanya itu. Kalau mikroprosesor masih standalone, berdiri sendiri. Dalam prosesnya dia masih membutuhkan memori atau RAM, I/O modul. Kalau microcontroller ini sudah satu sirkuit compact ya, single chip sudah ada I/O modul, memori, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Komponen microcontroller, ada prosesor, kemudian ada digital, analog, dan seterusnya. Nah, di dalamnya sini sudah ada memori sama I/O modul. Nah, ini bedanya microcontroller dengan prosesor. Bentuknya pun juga beda. Harganya mahal mikroprosesor. Kalau microcontroller basisnya ada macam-macam. Ada yang jenis ATmega, keluarga Atmel itu banyak sekali, ratusan. Bahkan bisa dibilang ribuan, banyak sekali. Tapi secara konsep hampir sama. Kemudian aplikasi microcontroller. Nah, jadi kenapa sih kita harus mempelajari microcontroller? Atau kenapa sih kok kita harus tahu? Ngopo kok dadak
microcontroller. Yang pertama aplikasinya. Aplikasinya itu bisa untuk membuat robot. Jadi robot-robot yang rekan-rekan mahasiswa kenal itu pasti terdiri dari sistem kendali atau sistem kontrol. Minimal microcontroller. Minimal microcontroller isinya. Atau kalau yang lebih canggih prosesor. Prosesor 2 ini. Kalau anak elektro biasanya pakai PLC, Programmable Logic Control PLC. PLC ini juga dalamnya ada prosesor atau microcontrollernya. Cuman pemrogramannya PLC pakai ladder diagram atau diagram tangga. Kalau yang mikro ini pakai C bisa, kemudian pakai assembly bisa, macam-macam ya. Yang jelas kebanyakan pakai C. Kalau dulu zaman saat masih komunikasi dengan paralel itu pakai assembly. Programnya dulu pakai Bascom compiler. Terus kemudian muncul CVAVR. Itu contoh aplikasinya robot. Robot manapun. Kemudian contoh aplikasi yang paling ngetren di dekade ini adalah smart home. Nah, ini smart home ini banyak menggunakan microcontrollernya. Contohnya AC. AC itu sekarang sudah AC pintar. Jelas ada mikronya. Kemudian ini contohnya kipas. Ini ada kipas. Saat suhu panas, kipas nyala otomatis. Saat suhu yang dikehendaki suhu ruang tercapai, kipas mati otomatis. Nah, ini juga pakai microcontroller. Jadi nanti pakai sensor suhu sebagai sensor masukan. Sensor suhu masukkan ke mikro. Ini mikro ya. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah kipas motor. Nah, kipas. Saat suhu sekian, kipas nyala. Saat suhu sekian, kipas mati. Nah, ini diprogram sendiri pakai bahasa C. Nah, pakai bahasa C. Jadilah smart home ini. Banyak ini kipas, kemudian ini lampu. Lampu pun hampir sama. Ada sensornya, sensor cahaya. Atau kalau mau sederhananya pakai LDR atau fotodioda. LDR atau fotodioda itu sebagai masukan microcontroller. Nah, ini diagramnya sama. Outputnya apa? Outputnya adalah lampu. Nah, jadi nanti kalau sudah siang mati otomatis, kalau malam nyala otomatis. Atau bahkan bisa iluminasi. Atau redup dimmer. Ya. Jadi kalau gelap sekali terang, kalau sudah agak terang, dia redup, akhirnya mati. Ini juga bisa dibuat di smart home. Rancangannya seperti itu. Jadi ini selera ya. Itu aplikasi dari microcontroller. Banyak sekali ini. Kemudian antar mukanya ini kebetulan pakai Android ya. Android antar mukanya. Ada yang basisnya aplikasi, ada desktop web, dan macam-macam. Itu contohnya. Aplikasi lain apa? Yang paling umum dan sederhana adalah Bangju. Bukan Bang Jago, tapi Bangju ya. Bangju itu traffic light. Abang hijau kuning. Harusnya disebut Bangjuku. Bangju kuning. Ini kondalinya atau kontrolnya juga menggunakan microcontroller. Ini pasti ada kendalinya. Kalau tidak ada kendalinya, ini sangat merepotkan ya. Apalagi rekan-rekan mahasiswa jangan berpikir kalau lampu traffic light itu dinyalain manual. Ada petugasnya yang delik di taman, kemudian mencet-mencet tombol. Nah, lihat jam timer, kalau merah ceklik, dihidupkan merah, kemudian 30 detik kemudian kuning, dipencet kuning. Bukan begitu. Kalau seperti itu nanti kasihan operatornya. 24 jam non-stop, dia cuma mantengin saklar. Ini pakai microcontroller ya.
Sekarang sudah agak canggih ini, ada terintegrasi, ada timernya. Kalau dulu pakai 7 segment timernya itu. Kalau sekarang sudah pakai dot metric ya. Dot metric itu titik-titik-titik itu papan informasi ya. Ada tulisannya. Ini sudah terhubung dengan internet kalau nggak salah. Karena di beberapa traffic light di ring road itu sudah terhubung dengan internet. Jadi dia bisa mantau kepadatan lalu lintas di perempatan mana. Biasanya kalau di Demak Ijo itu ada perempatan Ngabean Lame Lancar. Infonya ditampilkan di dot metric itu. Itu bisa diawasi dari tempat lain. Atau bahasa ngetrenya adalah IoT, itu juga termasuk IoT, Internet of Things. Tapi sepertinya kalau traffic light masih manual, jadi mengganti timernya harus terjun ke lokasi ya. Belum ada aplikasi di command centernya. Kalau di film-film Amerika itu sudah terintegrasi, jadi dia traffic light cerdas ya. Jadi kalau ada kamera, dia memantau kendaraan padat, lalu lintasnya dicepetke. Tapi kalau lenggang, dilamakan. Tergantung dari mana yang arah mana yang kendaraannya padat itu. Kalau yang terbaru adalah tilang elektroniknya. Itu juga terintegrasi. Itu ada microcontrollernya juga. Jadi aplikasi microcontroller dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya. Bahkan ECU motor itu juga pakai microcontroller ataupun prosesor. Jadi tinggal milih ya. Kenapa harus belajar mikro ya? Tadi saya sebutkan yang pertama dunia digital cepat sekali berkembang. Ini cepat sekali ya. Zaman dulu masih pakai Nokia batangan, sekarang sudah Android. Androidnya pun dari Gingerbread, Gingerbread itu jahe. Sekarang sudah menjadi apa ini? Oreo, KitKat, Oreo. Mungkin besok tahun depan sudah pizza, kan gede sekali. Pizza topping keju. Mungkin aplikasinya jadi segitu. Cepat sekali perubahannya. Kita sudah berada di industri ini harusnya 4.0, 5.0 lah. 5.0. Kalau yang dulu revolusi industri pertama kali kan menemukan mesin uap. Jadi kereta api itu ditemukan, revolusi industri. Kemudian saat saya zaman kuliah dulu, namanya adalah SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Itu dipakai di industri. Itu masih pakai wire atau kabel. Masih pakai kabel-kabel. Memantau mesin-mesinnya. Nah, sekarang sudah wireless ya. Sekarang sudah wireless. Revolusi industri sekarang itu sudah wireless. Ada IoT, ada WSN, Wireless Sensor Network, dan seterusnya. Ini harus kita pelajari, minimal tahu lah. Kemudian menambah skill ya, siapa tahu pandemi kan, siapa tahu kan tidak ada yang tahu ya pandemi. Minimal kalau bisa microcontroller, nah nanti bisa membuat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat saat pandemi. Contohnya adalah Genus ya. Genus itu dalamnya adalah microcontroller. Meskipun saya belum pernah melihat langsung, sepertinya itu microcontroller. Kemudian di dalamnya ada program cerdas AI dan seterusnya. Jadi untuk menentukan hembusan apakah dia sudah terjangkit virus COVID atau belum, itu pakai AI. SPK juga ada di situ. Yang jelas tapi basicnya adalah microcontroller. Kemudian lebih banyak lagi ya, ini bisa membuat robot di rumah, otomasi industri sendiri di rumah ya. Misalkan nanti bisa membuat robot meja atau bisa membuat robot yang bisa masak sendiri dan seterusnya. Apakah bisa? Bisa. Itu semuanya basicnya microcontroller. Kemudian
Hasilnya ngapain kalau kita sudah kuliah mata kuliah mikrokontroler? Nah, mahasiswa diharapkan dapat menguasai pemrograman. Nah, minimal besok kalau sudah selesai kuliah, lulus mata kuliah mikrokontroler, itu bisa memprogram mikro dengan bahasa C. Minimal itu. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa diharapkan dapat membuat aplikasi dari pengembangan. Nah, tergantung masalah yang di rumah apa nanti. Misalkan punya kolam, kolamnya itu dibuat sistem otomasi. Nah, jadi airnya mengalir, suhunya berapa, dicari literaturnya. Ikan nila itu tumbuh subur atau optimal di suhu berapa. Itu dibuat sistemnya. Nah, nanti di sistem itu bisa memprediksi juga bahwa panen ikan nila nanti bulan kedua, bulan ketiga sejumlah 5 ton misalkan. Apakah itu bisa? Bisa. Itu contoh saja. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan mikro dalam teknologi informasi. Ini contohnya IoT ya. Misalkan smart home tadi. Smart home, kemudian mungkin di kebencanaan juga bisa, di sensor-sensor itu. Sensor panas. Mungkin bisa mendeteksi cuaca juga. Kalau 2 hari panasnya lebih dari 30 derajat itu artinya apa, kalau di bawah dingin itu artinya apa, itu bisa dibuat juga prediksi-prediksi seperti itu. Namun memang harus literaturnya kuat ya. Ya, cari aja jurnal-jurnal bereputasi sebagai referensinya. Kalau ingin membuat prediksi suhu, itu semuanya pakai mikro. Kemudian yang perlu kita kenalkan, nanti kita akan belajar tipe apa. Kita pakai Arduino Uno, meskipun dalamnya ini sebetulnya ATmega ya. ATmega 8, ATmega 328, atau Arduino yang lain, Arduino Nano juga bisa. Pemrogramannya sama dengan bahasa C. Cuman bedanya adalah yang pertama harga, yang kedua kalau semakin kecil mikrokontrolernya ini ya biasanya bedanya cuma memori dan IO-nya. Memorinya lebih kecil, kemudian IO-nya lebih sedikit. Kita pakai Arduino Uno, ini yang standar ya. Kenapa? Murah ya. Kemarin saya ngecek ini harganya 65.000. Mungkin efek flash sale. Nah, ini sangat murah sekali. Mudah karena di Arduino nanti akan ada IDE Arduino. Jadi interface development environment ini nanti di IDE Arduino nanti banyak library-library yang bisa kita pakai. Kalau dulu saya pakai CVAVR, programnya ya sulit ya. Pakai sensor suhu, sensor ultrasonik, kemudian mungkin kamera. Nah itu kalau di Arduino ada library-nya. Nanti tinggal searching saja, kita coding isinya. Ini mudah untuk belajar pemula seperti kita. Ini. Kemudian cocok untuk orang informatika, tanda bintang ya. Kenapa? Karena kita memang pada dasarnya cukup tahu untuk belajar mikrokontroler ya. Karena kalau anak elektronika memang pasti sudah mahir mikrokontroler. Karena itu memang bidang mereka. Tapi karena ini anak informatika, kita sekedar tahu dan kalau bisa ya menguasai mikrokontroler. Karena apa? Mikrokontroler kalau kita gabungkan dengan bidang kita, teknologi informasi itu sangat bermanfaat sekali. Aplikasinya banyak ya, banyak sekali. Seperti tadi smart home, terus kemudian smart kolam, terus kemudian smart kids, ya, kandang sapi pintar, ya, mungkin bisa digunakan juga. Cari aja masalahnya apa kandang sapinya, kita buat pintarnya itu di mana, butuh literatur dan referensi-referensi lain. Itu untuk teknologi informasinya.
Kemudian rencana pembelajaran kita selama kurang lebih 16 pertemuan ke depan, ini yang tadi ya, pengantar dan pengenalan. Ini pertemuan kita, terus besok minggu kedua adalah komponen mikro. Nah, detailnya akan kita sampaikan minggu besok. Pertemuan ketiga adalah komunikasi interface antar muka komunikasinya apa. Kemudian pengembangan software, nah, nanti langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian hardware-nya itu apa aja di dalam mikro itu. Terus kemudian di sini juga dikenalkan dengan sedikit sensor-sensor. Nanti kalau sudah mahir bisa dikembangkan sendiri ditambah sensor lain. Misalkan fingerprint, kemudian bisa disatukan dengan Firebase. Firebase itu kalau mau menggunakan IoT tapi gratisan dari Google, itu bisa. Kemudian minggu ke-6, ini nanti kita sudah praktik ya. Praktik pengenalan. Minggu 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini nanti kita akan praktik. Praktiknya nanti ya pelan-pelan. Diharapkan nanti mahasiswa menggunakan laptop sendiri, kemudian kalau bisa beli Arduino, karena nanti belajar ngerakit juga. Jadi sense of engineer-nya itu nanti dapat kalau belajar ngerakit Arduino juga. Jadi I/O-nya, terus kemudian komponen-komponennya, cara merakit input, cara merakit sensor, pin 1 dihubungkan pin berapa, itu nanti ketahuan kalau merakit. Sebetulnya kalau belajar ini pakai simulasi pun ada. Pakai Proteus kalau dulu saya. Itu pakai simulasi bisa. Namun alangkah bagusnya kalau beli Arduino kemudian dirakit. Nah, ini misalkan ini motor, ngerakit motor bagaimana dikoneksikan pin I/O-nya Arduino, terus kemudian ini sensornya. Sensornya dikoneksikan pin input Arduino kemana dan seterusnya. Itu kalau praktik sendiri nanti beda hasilnya dengan simulasi. Kemudian minggu 13 uji kompetensi. 14 juga uji kompetensi. Ini untuk mengukur sampai mana pemahaman penguasaan kompetensi dari mata kuliah microcontroller. Oh, ternyata setelah uji kompetensi bisa memprogram sistem sederhana. Oh ya udah, berarti capaian pembelajarannya sudah tercapai. Kemudian ini juga, ini kita gunakan untuk remedi. Syukur-syukur kalau tidak usah ada remedi ya. Kemudian UAS, ujian akhir semester ini sifatnya adalah wajib ya. Wajib, bukan sunnah muakkad juga bukan. Pokoknya wajib lah. Kalau tidak mengikuti bagaimana? Nilai tidak keluar karena sifat-sifatnya wajib. Wajib itu harus ya. Harus. Mungkin itu saja pendahuluan minggu pertama. Pengenalan microcontroller, kemudian kita belajarnya apa saja. Nanti bisa dilihat di e-learning materi lengkapnya. Ini hanya pendahuluan saja, pengantar saja. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kemudian kalau ada kesulitan bisa diskusi di grup yang sudah kita sediakan atau bisa email ke email saya. Yang jelas kalau email agak slow respon. Emailnya sekarang, balasnya nanti sore. Kemudian kalau mau e-learning langsung buka e-learning kita. Di e-learning UPY masuk dengan akun sendiri-sendiri mahasiswa. Sudah ada. Kalau ada kesulitan langsung kontak PPTIK untuk kita selesaikan. Mungkin itu sekian. Terima kasih.